Hei, apa kabar? Jujur gue udah lama banget kayaknya. Udah seminggu, 2 minggu nggak buat vlog sebenarnya, tapi udah lama ya. Nggak bakal bisa tiap hari karena capek. Di sini gue mau cerita tentang pengalaman gue sekolah nyetir di sini. Itu to be honest ya. Jadi prosesnya itu gue ngambil kelas yang di dekat rumah. Jadi itu kelasnya untuk 3 bulan. 3 bulan itu nggak full 3 bulan. Jadi seminggu itu cuma sekali pertemuan dan itu 2 jam pertemuan gitu. Jadi memang dalam 3 bulan itu waktu memang nggak full. Jadi seminggu itu cuma 2 jam. Jadi untuk 1 bulan itu berarti cuma 8 jam, 8 atau mungkin lebih, sekitar 9 jaman karena ditambah juga dengan praktek nyetirnya. Nah, gue bayar untuk sekolah nyetir itu untuk sekolahnya doang ya, itu 14.500 kron. Jadi itu sekitar 28 30 juta gitu untuk sekolah doang, itu untuk 3 bulan, dan itu nggak full 3 bulan yang gue bilang tadi ya. Jadi sekitar untuk 24 jam, 24 atau sekitar 26 jaman. Jadi untuk teorinya itu setiap hari Rabu gue jam 5 sampai setengah 7, kadang sampai jam 7. Terus untuk nyetirnya itu sekali pertemuan untuk nyetir itu 45 menit. Jadi itu di sentrum. Jadi gue ketemuan di sana, terus nyetir sekitar itu, terus balik lagi sentrum, udah cuma 45 menit. Dan itu pun pasti ada breaknya sekitar dipotong break 10 sampai 15 menit. Kayak gitu. Nah, gue di bulan apa ya gue waktu itu ya? Di bulan Desember tanggal 5 gue tuh udah ikut teori tes karena di November akhir kelas gue udah ada habis, jam gue udah habis tuh untuk teorinya. Nah, jadi langsung praktek untuk ngambil ujian untuk teori di tanggal 5 kalau nggak salah, 5 Desember. Udah di prepare karena memang di November tuh kita udah disiapin untuk kayak latihan gitu kan, teorinya kayak gimana, kayak gini-gini, ngisi-ngisi gitu, kayak praktek ujian lah kayak gitu. Nah, resultnya jadi gue jam tanggal 5, gue jam 11, gue setengah 11 sudah datang, jam 11, setengah 12 udah resultnya, dan gue gak lulus. Nah, sebelum untuk ke situ, gue itu untuk tes itu, untuk ujian itu gue harus bayar 1.000 kron. 1.000 kron itu which is sekitar 2 jutaan, 2 juta 100 ya sekarang. Itu sekali ujian tes ya. Kalau gagal lagi berarti memang harus bayar lagi. Dan saya gagal. Setelah itu coba lagi di tanggal 4 Januari kemarin. Oke, udah coba. Oh ya, untuk informasi, gue ngambilnya yang ngambil bahasa Denmark ya, bukan bahasa Inggris. Karena awalnya gue bilang, oh iyalah bahasa Danish lah ya, gue bisa ngerti apa segala macam. Memang gue udah ngerti gitu, cuma memang gue nggak tahu ya, gue tuh orangnya kayak agak sedikit ceroboh dan nggak details kan. Jadi yang bener-bener oke gitu. Di dalam ujian tuh bener-bener gue tuh yang kayak itu pertanyaan menurut gue tuh itu ngejebak banget. Gue nggak tahu tuh bahasanya, itu ngejebak banget, jebakan Batman banget. Sampai laki gue, mertua gue coba deh, gue bilang kayak gitu, mereka coba nggak, menurut gue kayak gini, pengalaman gue kayak gini. Jadi yang bener-bener itu tuh yang it's standar di sini ya, yang bener-bener. Jadi satu pertanyaan itu ada 4 pilihan. Pilihannya iya atau tidak kayak gitu. Nah, ini gue kebetulan lagi di depan komputer juga, dan gue bakal ada ujian lagi tanggal 27 besok hari Jumat jam 8 pagi. Jadi gue agak sedikit gimana ya,
agak sedikit drop dan udah give up ya, udahlah males lah gitu kan, bisa lah gue gitu. Cuma gue pikirnya kayak gini, ya ampun ini usia udah nggak muda lagi ya kan, terus gue ngajak anak gue sekolah terus ke atas lagi. Sedihnya tuh yang buat gue semangat tuh yang kayak kalau musim hujan laki gue nggak ada, terus ada salju, terus angin. Kebetulan memang bulan-bulan ini laki sering di rumah, jadi kayak oh ya udahlah. Jadi kayak tapi kayak ngerasa gimana ya, kalau lu kayak ngalamin kegagalan tuh kayak nyerah itu udah pasti, itu ngedrop banget itu udah pasti. Terus kayak ketiga tuh gue ngerasa apa, gue ngerasa bodoh banget tau gak sih. Tapi yang teman-teman tuh pada yang lu pasti bisa, wajar. Guru gue aja bilang gini, wajar kok gitu kan, karena di dalam kelas gue tuh sekitar waktu itu ada 7-8 orang. Itu tuh usianya tuh mereka tuh yang ya ampun masih muda banget, masih anak-anak SMP mau ke SMA tau gak sih, yang umurnya 12, 13, yang paling tua itu di antara mereka itu cuma 16 tahun, dan gue sendiri itu 38 tahun, 2 kali lipat dari mereka, bayangkan. Jadi mereka kan cuma kayak ya inget kita dulu lah yang sekolah cuma mikir uang jajan, pulang balik rumah, nggak mikir ini itu gitu. Sampai guru gue pun bener-bener dia bilang, ih gue ngerti banget sih, gue ngerti gitu. Ya udah jadi kayak gitu. Jadi gue lagi siapin dokumen-dokumen yang bakal gue bawa nanti hari Jumat. Doain ya teman-temannya, semoga ini lulus. Gue berusaha untuk benar-benar bisa ngambil untuk bahasa Denmark. Jadi memang benar-benar kayak yaudah, jadi nggak akan ribet nanti sama gue bakal tahu seperti apa gitu kan. Dan memang tuh biar ini susah banget, susah banget. Nah di sini pun gue ada gue beli dari internet. Jadi gue minta rekomendasi dari mereka website apa yang bisa gue pelajarin setiap hari. Akhirnya mereka kasih. Tapi ya namanya belajar, gue dari dulu tuh malas banget, nggak ada ini banget. Tapi ya mau gimana, gue udah coba nih. Terus gue coba tiap malam itu belajar, terus tetap aja kayak ada salah kayak gitu. Malas banget kayak gitu loh. Jadi yang kayak menurut gue capek ya, tapi harus tetap semangat. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda, ya gak sih? Ada masa-masanya ya kan. Sayangnya tuh gini loh, gue bayarnya 1000 gitu kan, lumayan ya Bo. 1000 itu kan lumayan untuk sekitar 2 jutaan gitu, bisa ditabung untuk gue balik nanti atau gimana. Tapi ya mau gimana, udah resiko kan. Jadi berusaha untuk semangat sih. Jadi soalnya gue kasih tahu ya. Nah ini contohnya, ini gue pakai bahasa Inggris ya, gue coba untuk ini. Jadi ini ada kayak soalnya nanti jawabannya itu ada A B C D E E kayak gitu modelnya ada di bawah kayak gitu. Nah kayak gini ini untuk tesnya. Dan nanti di dunia nyatanya pas tes itu cuma gambar doang dan nggak ada namanya teks itu nggak ada sama sekali gengs. Jadi berat kan. Nah ini gue coba kemarin mengulang lagi, ini salah 11. Jadi minimum itu salah 5. Ini 11, 12, 10, 8, 14, 13, 8. Daya ingat gue kayaknya udah mulai menurun. Jadi kayak gini guys, namanya gue waktu di Indonesia untuk dapat SIM itu, gue kayaknya waktu itu gue ada tes kayaknya kayak gampang banget. Tapi di sini benar-benar harus jalannya dari nol gitu. Jadi hari ini gue juga nggak kerja, harusnya ada untuk les nyetir, tapi gurunya sakit, jadi ada di rumah, jadi harus belajar untuk teorinya gitu. Jadi gitu deh, pusing. Saya mau belajar lagi ya, belajar dulu biar cepet lulus, biar dapat mobil cepet-cepet. Mobilnya udah ada, SIM-nya belum ada, jadi nggak bisa langsung nyetir kayak gitu aja dong. Karena resikonya berat banget kalau misalkan gue nyetir terus gue nggak ada SIM. Yang ada yang harus bertanggung jawab itu berarti suami gue SIM-nya bakal diambil, terus dia nggak boleh nyetir lagi kayak gitu.